Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Guru Muda akan membahas latihan soal untuk SKB Formasi Guru Kelas. Untuk saat ini kita akan membahas materi mengenai kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional untuk materi pokok PPKN SD. Bagi teman-teman yang belum melihat video-video sebelum ini, silahkan bisa dilihat di playlist atau mengklik link yang ada di atas sebelah kanan ini. Silahkan subscribe untuk bisa mendapatkan update setiap hari mengenai latihan soal SKB khususnya formasi guru kelas. Sebelum melihat video, silahkan teman-teman mencoba untuk mengerjakan terlebih dahulu di link yang sudah saya berikan di kolom komentar untuk mengukur sejauh mana jawaban yang betul yang sudah berhasil teman-teman jawab. Baik, kita mulai untuk soal pertama. Salah satu kerugian yang paling utama ditimbulkan oleh ekstremisme dalam kehidupan masyarakat multikultur, berbangsa dan bernegara adalah A. Tumbuhnya sikap menang sendiri. B. Semakin kuatnya individualisme. C. Terjadinya perpecahan. D. Menimbulkan rasa saling curiga. E. Berkembangnya nasionalisme sempit. Pembahasan. Multikultur atau keberagaman merupakan karakteristik dari bangsa Indonesia yang terdiri dari beragamnya suku bangsa, etnis, ras, agama, dan kebudayaan daerahnya. Realitas keberagaman atau multikultur ini rentan akan terjadinya konflik, baik vertikal maupun horizontal. Untuk menghadapi realitas bangsa Indonesia yang penuh keberagaman ini, maka diperlukan kompetensi atau sikap yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia. Dengan kondisi keberagaman yang demikian, proses pembelajaran di Indonesia harus memfasilitasi dan mendukung multikulturalisme. Bangsa Indonesia harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengetahui tentang nilai-nilai keberagaman yang ada di negaranya dan dibelajarkan untuk memiliki sikap saling menghargai dan toleransi yang bertanggung jawab agar terciptanya kehidupan di dalam harmoni perbedaan. Upaya untuk mencegah terjadinya gesekan atau konflik akibat multikulturalisme adalah dengan menumbuh kembangkan sikap saling menghargai atau toleransi antar sesama. Selain itu, menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal agar bersama-sama mendorong tujuan nasional dan mencerminkan identitas nasionalnya. Dengan demikian, kita bisa menjaga keberlangsungan hidup bangsa yang majemuk atau multikultur dengan saling menghargai tanpa harus meniadakan kemajemukan itu. Jika ekstremisme dalam kehidupan masyarakat multikultur, berbangsa dan bernegara muncul, akan dapat menimbulkan perpecahan. Sehingga jawaban yang tepat adalah C. Terjadinya perpecahan. Soal nomor 2. Dengan adanya perubahan zaman abad globalisasi, berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebaiknya kita A. Memanfaatkan kemajuan secara keseluruhan. B. Berhati-hati dalam menerapkan kemajuan iptek. C. Kita harus memanfaatkan potensi bangsa kita sendiri. D. Tidak semua yang modern itu baik untuk bangsa. Atau E. Menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Pembahasan. Globalisasi merupakan fenomena mendunianya suatu peradaban yang saat ini adalah mendunianya peradaban atau kebudayaan barat. Sehingga globalisasi sebenarnya berdampak positif dan negatif bagi negara-negara di dunia. Misalnya dampak negatif globalisasi adalah kebebasan yang tak terbatas atau kebablasan. Tata kelakuan dan pola hidup bangsa timur semakin bergeser mengikuti arus kebarat-baratan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi penyaring dalam kemajuan globalisasi
yang tidak bisa dihindari. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang E, menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Soal berikutnya. Salah satu tujuan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah mempertegas sistem pemerintahan presidensial yang dilakukan dengan A. Kedudukan presiden sebagai kepala negara, B. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar, C. Pemisahan kedudukan presiden dengan lembaga legislatif, D. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung, E. Presiden dipilih 5 tahun sekali. Pembahasan. Tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam rangka mempertegas sistem presidensial, maka salah satu amandemen Undang-Undang Dasar adalah pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung. Jawaban yang tepat adalah yang D. Nomor berikutnya. Berikut ini merupakan kelemahan sistem pemerintahan presidensial yang pernah berlaku di Indonesia pada era reformasi, yaitu A. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. B. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu 5 tahun. C. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. D. Terlalu banyaknya partai politik yang menyebabkan partai politik lebih banyak mementingkan partainya sendiri. E. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Pembahasan. Dalam sistem pemerintahan yang pernah berlaku di Indonesia pada masa Orde Baru sampai era reformasi, ada banyak kelebihan dan kekurangannya. Salah satu kekurangan demokrasi konstitusional pada masa reformasi adalah terlalu banyaknya partai politik yang menyebabkan partai politik lebih banyak mementingkan partainya sendiri. Jawaban yang tepat adalah D. Soal berikutnya. Banyaknya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia membutuhkan keterlibatan berbagai semua pihak yang langsung dan tidak langsung dalam berbagai penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia. Kuat lemahnya upaya penegakan dan pemajuan HAM secara langsung di Indonesia ditentukan oleh A. Kesadaran warga negara itu sendiri yang tidak mengetahui bahwa perilakunya melanggar hak asasi manusia. B. Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen Undang-Undang Lembaga Kepemerintahan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani HAM. C. Kemajuan politik dari pemerintah yang sedang berkuasa. D. Hakim yang adil dalam memberikan keputusan. Atau E. Komnas HAM dan KPAI, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, belum bekerja maksimal. Yang ditanyakan di sini adalah penegakan HAM secara langsung ya. Pembahasan. Upaya penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia itu ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama, Undang-Undang Dasar dan amandemennya terbentuk undang-undang yang mengatur HAM melalui Kepres nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Kemudian yang kedua, dibentuknya lembaga kepemerintahan yang menangani masalah HAM, yaitu Komnas HAM, KNPA dan KPAI, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dan yang ketiga, dibentuknya lembaga LSM yang memantau pelanggaran hak asasi manusia. Jawaban yang tepat adalah yang B. Undang-Undang Dasar dan Amandemen, Undang-Undang, Lembaga Kepemerintahan, dan LSM yang menangani HAM. Perhatikan ilustrasi berikut. Musarkas mengikuti rapat pemilihan ketua Dasawisma di RT-nya. Setelah mendengarkan arahan dari Ibu Ketua PKK, ada beberapa hal yang menurut pendapatnya tidak sesuai dengan keinginannya. Maka secara spontan, Musarkas menyalahkan apa yang disampaikan Ibu Ketua PKK dengan bahasa yang sangat kasar dan menyakitkan hati. Perilaku Musarkas ini bertentangan dengan norma A. Sosial, B. Kesopanan, C. Hukum, D. Agama, E. Kesusilaan. Pembahasan. Kesopanan atau etiket lebih berfokus pada perilaku sopan atau tidak sopan yang perlu dipertimbangkan dalam perilaku demokratis sebagai warga negara. Hukum lebih berfokus pada aturan yang jelas sanksinya. Agama lebih berfokus pada perintah dan larangan yang sanksinya di akhirat. Sedangkan kesusilaan bersumber dari hati nurani dalam menentukan baik dan buruk. Norma atau kaidah adalah ketentuan, patokan, ukuran yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Di balik ketentuan itu, terdapat norma yang menjadi landasan tingkah laku manusia. Norma kesopanan adalah ketentuan hidup yang bersumber dari pergaulan masyarakat yang didasari oleh beberapa hal, diantaranya yaitu kebiasaan, kepatutan, kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan juga disebut norma etiket, sopan santun, atau tata krama. Norma sopan santun yang khas dan aktual akan berbeda antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Contohnya, yang muda harus menghormati yang lebih tua usianya, berangkat ke sekolah harus berpamitan dengan orang tua terlebih dahulu, memakai pakaian yang pantas, dan jangan berkata kasar dengan orang lain. Ini jawaban yang tepat adalah B, norma kesopanan. Nomor 7, sikap rasa kecintaan dan kesetiaan pada tanah air disebut A. Toleransi, B. Patriotisme, C. Tenggang rasa, D. Simpati, atau E. Kesetiakawanan. Pembahasan. Sikap rasa kecintaan dan kesetiaan pada tanah air disebut dengan patriotisme. Jawaban yang tepat adalah B, atau juga bisa disebut dengan nasionalisme. Nomor 8. Rasa cinta tanah air bisa diwujudkan dengan bermacam-macam cara, diantaranya A. Jalan-jalan ke luar negeri, B. Menggunakan baju produk luar negeri, C. Mempelajari tarian barat, D. Belajar yang giat, E. Fanatik terhadap golongannya. Pembahasan. Belajar dengan giat merupakan wujud cinta tanah air yang dapat dilakukan oleh seorang pelajar. Ini sudah jelas ya, dari pilihannya adalah jawaban D yang paling betul. Nomor 9. Norma yang bersumber dari hati nurani manusia disebut norma A. Norma hukum, B. Norma agama, C. Norma kesopanan, D. Norma kesusilaan, atau E. Norma kebiasaan. Pembahasan. Ada 4 norma di dalam masyarakat. Yang pertama, norma agama adalah norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya atau antar manusia sesuai ajaran agama. Ini biasanya sanksinya ada di akhirat, tidak diterima secara langsung di dunia. Norma hukum yang berisi perintah dan larangan
mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat atau negara. Karena ini dari pemerintah, maka sanksinya langsung didapatkan di dunia. Kemudian yang ketiga, norma kesopanan yang didasarkan pada tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Seringkali disebut dengan norma adat, sehingga norma ini berlaku sesuai dengan adat yang ada di masing-masing wilayah. Sehingga beberapa wilayah norma kesopanannya berbeda-beda. Kemudian yang keempat, norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Jawaban yang tepat adalah D, norma kesusilaan. Nomor 10. Peraturan-peraturan daerah yang biasa disebut dengan perda merupakan peraturan A. tidak tertulis, B. terbuka, C. tertulis, D. tertutup, atau E. rigid. Pembahasan. Aturan tertulis dalam pemerintah diantaranya 1. Undang-Undang Dasar 1945, 2. Undang-Undang, 3. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, 4. Peraturan pemerintah, 5. Peraturan presiden, dan 6. Peraturan daerah. Sehingga yang tepat adalah C. Peraturan tertulis. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Tadi adalah 10 soal yang kita sudah bahas. Silahkan jika ada saran bisa dimasukkan dalam kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe karena ke depan Guru Muda masih akan membahas soal-soal seputar SKB, PGSD atau formasi guru kelas. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silahkan di like dan juga bisa di share kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.